Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi. Saya berasal dari kelas B121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, nomor induk mahasiswa 2174201016. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas hukum organisasi internasional. Dosen pembimbing yaitu Enci Angelie Sondag SHMH. Pada kesempatan kali ini saya mendapat yang ketiga, yaitu keanggotaan organisasi internasional atau sub yang ketiga. Baik. Organisasi internasional merupakan sebagai struktural, formal, dan keberlanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota pemerintah dan non-pemerintah dari dua negara atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan tertentu bersama para anggotanya. Keberhasilan suatu organisasi internasional dapat dilihat dari kebijakan dan cara untuk mengimplementasikannya. Keberhasilan di bidang ini tergantung dari sikap otonomi organisasi dan kepercayaan anggota atas kepemimpinan politis organisasi tersebut. Tetapi yang paling penting adalah persepsi dari pemerintah negara anggota tentang seberapa jauh bantuan maupun kebijakan yang dikembangkan oleh organisasi yang akan sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Oleh sebab itu, anggota dapat mendorong ataupun menghalangi perkembangan bantuan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh organisasi internasional sesuai dengan penilaian mereka dengan mempertimbangkan untung dan ruginya bagi kepentingan nasional tersebut. Merujuk pada masalah keanggotaan dari suatu organisasi internasional, masalah keanggotaan merupakan masalah yang penting dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Setiap konstitusi organisasi internasional akan memuat masalah-masalah anggota. Masalah keanggotaan merupakan masalah hukum yang penting bagi suatu organisasi internasional. Beberapa hal penting yang dalam suatu organisasi internasional yaitu penggolongan anggota, prinsip-prinsip keanggotaan, persyaratan keanggotaan, prosedur penerimaan anggota, berhentinya keanggotaan, dan penundaan keanggotaan. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas pada kesempatan kali ini yaitu apa saja yang menjadi hal penting dalam suatu keanggotaan organisasi internasional dan bagaimana tahapan keanggotaan suatu organisasi internasional. A. Penggolongan keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional dapat dibedakan menjadi keanggotaan penuh atau full member, yang kedua yaitu keanggotaan luar biasa atau associate member, dan yang ketiga keanggotaan sebagian atau partial member. Selain penggolongan di atas dapat juga dibedakan menjadi anggota asli atau original members, yaitu anggota yang diundang pada saat konferensi-konferensi yang membicarakan rancangan anggaran dasar. Yang kedua, anggota lainnya atau admitted members, yaitu anggota yang masuk dalam organisasi internasional setelah organisasi tersebut berdiri sesuai dengan ketentuan keanggotaan yang ada dalam anggaran dasar organisasi tersebut. Keanggotaan dalam organisasi internasional yang pertama itu negara. Permasalahan yang ada adalah penentuan kriteria negara serta hak-haknya, yaitu apa kriteria suatu negara disebut negara kecil dan apakah dalam pemberian suatu suara mendapat hak yang sama seperti halnya negara besar. Siapakah yang kedua yaitu siapakah yang berhak mewakili suatu negara dalam organisasi internasional. Dalam organisasi internasional, keanggotaan suatu negara tidak hanya mengikatkan pemerintahannya, tetapi meliputi seluruh teritorial negara tersebut, maupun hanya bagian tertentu baik secara geografis atau bagian tertentu dari pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak hanya mengikatkan pemerintahannya,
Keanggotaan suatu negara dalam organisasi internasional tidak akan berhenti bila pemerintah dalam suatu negara berganti. Dalam hal ini, maka organisasi internasional akan memutuskan apakah organisasi akan menerima delegasi dari pemerintahan yang baru sebagai perwakilan negaranya. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Maaf, saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sini pembelajarannya baik, dosennya berkualitas, dan sudah terakreditasi. Jadi saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.